Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah mahasiswa PPG Prajabatan gelombang kedua akan membawakan materi pada topik 3 di ruang kolaborasi mengenai panduan observasi peserta didik pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Dosen pengampu Profesor Dr. Haji Aminuddin Prahatama Putra MPD. Kami dari jurusan PGSD kelas B kelompok 2 yang beranggotakan Asiyah, Indra Aryani, Muhammad Rezki Farsi, Ria Eka Ningwati, dan Rismika Julianti. Berikut tahapan peserta didik. Perkembangan peserta didik mempunyai beberapa aspek yang meliputi identifikasi kemampuan awal siswa, perkembangan fisiologis, perkembangan kognitif, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral atau spiritual, motivasi belajar, aspek minat belajar, aspek etnik, status sosial, aspek perkembangan motorik, dan aspek gaya belajar. Panduan observasi peserta didik. 1. Identifikasi kemampuan awal siswa. Dalam hal ini, yang akan diobservasi adalah 1. Apakah pendidik melakukan tanya jawab dengan peserta didik untuk mengeksplorasi pemahaman terkait materi yang akan dipelajari? 2. Apakah pendidik memberikan tes tertulis untuk bisa merepresentasikan kemampuan peserta didik terkait materi yang akan dipelajari? 3. Apakah pendidik sudah mengajak atau meminta siswa menceritakan pengalamannya yang berkaitan dengan materi pembelajaran? 4. Apakah peserta didik membuat peta konsep yang berhubungan dengan materi yang akan dipelajari? Selanjutnya, 2. Perkembangan fisiologis. Dalam hal ini, yang akan diobservasi adalah apakah semua peserta didik berseragam lengkap dan rapi? 2. Apakah semua peserta didik sudah dapat menulis dengan benar? 3. Apakah peserta didik sudah mampu menggunakan alat tulis dengan benar sesuai dengan fungsinya? 3. Perkembangan kognitif. Apakah peserta didik berani tampil atau presentasi di depan kelas, memberikan opini, bertanya, atau menjawab pertanyaan dari pendidik? Apakah peserta didik mampu berpikir kritis dalam memecahkan masalah dan mengembangkan ide dan kreativitas? Apakah peserta didik mampu aktif mengemukakan pendapat bersama kelompoknya dan mampu melakukan penalaran logis terhadap objek yang konkret? 4. Perkembangan emosi. Sejauh mana kelas dan ruang pembelajaran lainnya menjadi ruang ekspresi diri yang sehat untuk peserta didik? Bagaimana guru merespon peserta didik yang belum bisa mengekspresikan diri dengan tepat? Apakah peserta didik mampu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tenang dan kondusif? 5. Perkembangan sosial. Secara umum, bagaimana guru membangun atmosfer yang mendukung peserta didik untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi? Misalnya, peka terhadap situasi sekitar, berempati, saling menghargai, serta berinteraksi dan berkomunikasi. Bagaimana guru memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan keterampilan sosial peserta didik dalam kegiatan belajar, contoh kerja kelompok, mengerjakan proyek bersama. 6. Perkembangan moral atau spiritual. Apa saja yang dilakukan guru dalam membangun nilai-nilai integritas dan spiritual peserta didik? Apakah peserta didik meminta izin ketika akan memasuki ruangan dan menggunakan barang milik orang lain? Apakah peserta didik sudah mengucapkan maaf, tolong dan terima kasih ketika meminta bantuan dan setelah menerima bantuan orang lain? Apakah peserta didik sudah menghormati orang yang lebih tua dan mengucapkan salam ketika bertemu guru, teman dan orang di sekolah, serta bersikap 5S, salam, senyum, sapa, sopan, santun?
7. Motivasi belajar. Apakah peserta didik memiliki keingintahuan yang tinggi dalam proses pembelajaran? Bagaimana pendidik memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam proses pembelajaran? Apakah peserta didik aktif merespon pertanyaan yang diberikan pendidik selama proses pembelajaran? Bagaimana peserta didik memanfaatkan waktu luang dan aktif membaca untuk memperoleh informasi pembelajaran? 8. Minat belajar. Apakah peserta didik sudah menyadari minat belajar yang ada di kelas? Apakah peserta didik mampu mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai minat belajar? 9. Aspek etnik dan kultural. Bagaimana peserta didik menyadari adanya keragaman yang ada di kelas? Apakah peserta didik sudah menghargai keragaman yang ada di kelas? Bagaimana peserta didik bekerja sama di dalam tim yang memiliki keragaman? Aspek status sosial. Apakah peserta didik sudah menyadari adanya keberagaman status sosial dan menghargai keberagaman status sosial di kelas? Apakah peserta didik sudah mampu bekerja sama di dalam tim yang memiliki keberagaman status sosial? Selanjutnya, perkembangan motorik. Apakah peserta didik tampil menulis dengan rapi dan baik? Apakah peserta didik memiliki keterampilan gerak seperti berjalan, berlari, dan melompat? Gaya belajar. Bagaimana seorang pendidik mengetahui dan menerapkan gaya belajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik? Apakah peserta didik mampu menyadari gaya belajar yang dimilikinya? Apakah peserta didik mampu mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai gaya belajar? Selanjutnya, perkembangan bahasa. Apakah peserta didik sudah berkomunikasi dengan baik secara lisan dengan teman sebaya dan pendidik dan mengemukakan opini dan tanggapan dalam diskusi dengan jelas? Apakah peserta didik mampu memahami makna pembicaraan orang lain? Itu saja presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih.